Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan mengenai tugas 3, lanjutan dari video 2 kemarin. Nah, pertama-tama ini kita masuk ke situs model cloud-nya dulu. Kita klik ini ya. Setelah itu saya akan memasukkan nama pengguna, itu email saya. Ya, Anita Septianingsih. Kemudian saya akan memasukkan kata sandi. Nih, sudah saya copy ya tadi sebelumnya. Kita tunggu dulu. Baik, ini jadi sudah masuk ke akun model cloud saya. Nah, ini kursus yang kemarin saya buat. Setelah itu saya akan menambahkan user dulu. Yang pertama, kemarin sudah menambahkan 1 user, saya akan menambahkan 1 lagi. Pengguna, tambahkan pengguna baru. Nah, ini kata sandinya lebih baik dibuatkan dari sana, jadinya saya klik yang buat kata sandi dan beritahu pengguna. Kemudian selanjutnya nama depan saya isikan. Alamat email. Kemudian saya klik buat pengguna. Nah, jadi ini sudah masuk ya. User yang saya buat baru saja. Ini saya. Kemudian ini kemarin yang saya tambahkan, user yang saya tambahkan di tugas 2. Selanjutnya untuk kursus, kemarin kita sudah membuat 1 kursus matematika kelas 8. Ini kita tambahkan untuk umum. Nah, ada pengumuman ya. Ini kita tambahkan subjek pengumuman. Nah, di sini misalkan kita tuliskan pada pembelajaran ini silahkan 1 mengisi daftar hadir pada tempat yang telah disediakan. Kemudian 2, mempelajari materi dan video pembelajaran. 3, aktif pada forum diskusi. 4, kerjakan tugas dan asesmen formatif. Kita buat posting ke forum. Nah, jadi udah ada pengumuman yang masuk ya ini. Kemudian kita tambahkan bagian baru, misalkan ini pembelajaran. Nah, kita ubah ke mode edit dulu ya, ini kita klik.
Nah, kita tambahkan ini, misalkan KBM tanggal 8. Tanggal 8 Juni 2026. Matematika. Nah, ini sudah ada ya. Kemudian kita tambahkan aktivitas apa saja pada kegiatan belajar mengajar tanggal 8 Juni ini. Yang pertama kehadiran dulu. Misalkan tambahkan kehadiran. Klik. Nah, klik tombol kehadiran misalkan hingga muncul nilai 100. Nah, ini kita klik ya, tampilkan di deskripsi halaman kursus. Nah, selanjutnya simpan dan tampilkan. Setelah kehadiran kita tambahkan misalkan halaman ini ya. Ini kita tuliskan link materi pembelajaran teorema Pitagoras kelas 8. Nah, ini jadi saya tambahkan tautan. Ini tadi ya, jadi ini saya sudah cari, saya copy halaman webnya. Ini kita copy, kemudian kita tempel di sini. Teks yang akan ditampilkan kita tuliskan teorema Pitagoras kelas 8, itu saja. Kita buat tautan. Nah, setelah itu langsung kita simpan dan tampilkan di deskripsi di halaman kursus dulu. Setelah itu simpan dan tampilkan. Oh iya, kondisi penyelesaian ya. Nah, siswa harus menandai aktivitas tersebut sebagai selesai secara manual. Ini saya pakai ini. Setelah itu klik simpan dan tampilkan. Coba kita cek apakah sudah masuk. Nah, ini ada link materi pembelajaran materi teorema Pitagoras kelas 8. Nah, kemudian saya tambahkan lagi untuk ini file. Di sini saya tambahkan materi teorema Pitagoras.
kelas 8. Ini misalkan saya tambahkan file. Ini berupa file PDF ya. Enggak. Deskripsinya kita tuliskan, misalkan ini. Pada pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat mempelajari materi Pythagoras. Dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan Pythagoras. Oke. Ini tadi saya ganti dengan materi inisiasi teorema Pythagoras kelas 8. Kemudian setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu. Nah, ini satu kita tuliskan. Kita lihat pada RPP yang telah saya buat. Ini kita copy. Ya. Ini kita copy karena ini tujuan pembelajaran. Kemudian kita masukkan ke deskripsi tadi. Ini ya. Tempel. Udah. Kemudian tampilkan deskripsi di halaman kursus. Filenya sudah ada. Selanjutnya kondisi penyelesaian kita ubah agar siswa itu harus menandai dengan manual. Baik, setelah itu kita klik simpan dan tampilkan. Nah, ini sudah ada kehadiran, link materi pembelajaran sudah ada, materi inisiasi. Kemudian kita tambahkan tautan. Ini. Kita tambahkan video pembelajarannya. Ini saya tadi sudah mencari videonya. Nah, ini kita copy alamatnya, kemudian kita tambahkan ke sini. Namanya saya tuliskan video pembelajaran materi teorema Pythagoras kelas 8. Kemudian tambahkan tautan. Sudah, langsung tampilkan deskripsi di halaman kursus. Dan kondisi penyelesaiannya jangan lupa buat menandai aktivitas secara manual. Nah, simpan dan tampilkan.
KPM tanggal 8 Juni. Kehadiran link materi video pembelajaran sudah ada. Selanjutnya kita tambahkan forum diskusi. Tambahkan kita kasih nama diskusi saja, diskusi. Terus keterangan, misalkan gunakan forum ini untuk berdiskusi mengenai materi teorema Pythagoras kelas 8 semester 2. Nah, misalkan gitu saja. Terus kita tampilkan deskripsi di halaman kursus. Selanjutnya jumlah lampiran maksimum ini 9. Ukuran maksimum misalkan kita buat 500 KB. Kondisi penyelesaian harus menandai secara manual. Kemudian tidak ada ya, tidak ada lagi. Sudah, kita klik simpan dan tampilkan. Kemudian setelah diskusi kita tambahkan untuk penugasan. Nah, ini di sini penugasan. Tambahkan. Misalkan tugas 1 teorema Pythagoras kelas 8. Kerjakan soal berikut. Nomor 1, kemudian nomor 2. Ini misalkan saya kasih 2 soal pada tugas ini. Untuk batasan waktunya misalkan ini 1 minggu ya, berarti mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 14 Juni. Jenis pengajuan bisa teks daring dan pengajuan berkas. Terus selanjutnya jenis umpan balik di komentar di PDF. Terus pengaturan pengiriman, wajibkan siswa untuk mengklik tombol kirim. Ya, wajibkan siswa agar menyetujui pernyataan pengajuan tersebut. Saya ubah iya. Upaya yang diizinkan misalkan kita ubah 3, jadi dia bisa merevisi tugasnya. Kemudian tentang nilai, nilai maksimumnya 100. Metode penilaian bila langsung sederhana. Kondisi penyelesaian, simpan dan tampilkan. Nah, jadi sudah ada kehadiran link materi pembelajaran, materi inisiasi, video, diskusi, tugas 1. Kemudian kita tambahkan kuis, misalkan kita tambahkan kuis. Nah, ini kita tambahkan untuk kuis, kita kasih nama misalkan kuis.
kondisi penyelesaiannya kita ubah menjadi harus manual. Nah, kita simpan dan tampilkan. Setelah itu baru kita tambahkan pertanyaan. Nah, ini kita ke bank soal dulu sebelumnya. Selanjutnya kita klik buat pertanyaan baru. Nah, kita misalkan saya buat pilihan ganda, saya pilih ini yang pertama ini. Kemudian nah, kita tuliskan soalnya di sini. Nah, satu atau beberapa jawaban, hanya satu jawaban. Ini BC. Nah, pilihan 175 km. Terus ini pilihan yang kedua, ini kita tuliskan 125 km. Kemudian pilihan ketiga, opsi ketiga itu 100 km. Opsi yang keempat itu 75 km. Kemudian untuk jawaban yang benar, misalkan jawabannya benar itu 125 km, berarti ini kita pilih nilainya. Ini kita tuliskan yang 100%. Terus kemudian yang lainnya otomatis menjadi tidak ada. Coba kita klik simpan perubahan. Baik, jadi ini sudah masuk ya, soalnya sudah masuk 1. Kita buka kursus lagi. Untuk kuis. Nah, ini soalnya belum masuk karena kita belum menambahkan pertanyaannya. Jadi langkahnya kita tambahkan pertanyaan dari bank soal. Nah, ini kita centang dulu di sini, kemudian kita tambahkan. Nah, jadi ini sudah muncul soalnya 1. Kita buka dulu. Nah, ini pengumuman sudah. Kemudian KPM, ini materi pembelajaran sudah, materi inisiasi sudah, video pembelajaran, diskusi, tugas, kuis sudah. Selanjutnya kita coba sebagai siswa masuk ke LMS model ini. Nah, ini ya. Jadi ini user yang pertama kemarin itu ya halamannya. Kemudian kita masukkan username dan kata sandinya. Ini username. Kemudian kata sandinya tadi kita copy dulu. Baik, setelah itu kita masukkan ke sini. Tempel. Baik, setelah masuk kita diharuskan untuk mengubah kata sandi dulu. Jadi pertama ini kita masukkan kata sandi yang sebelumnya ya. Ini.
Setelah itu kita ubah menjadi kata sandi baru. Kita coba. Kursus dulu ya, kursus. Oh, belum ada ya. Oh, untuk ini tadi. Jadi tadi kursusnya belum masuk karena kita belum menambahkan peserta pada kursus. Nah, kita tambahkan dulu. Ini kita buka kursus, setelah itu kita tambahkan peserta. Kita tambahkan peserta. Caranya kita klik daftarkan pengguna. Kemudian pilih pengguna, kita cari. Nah, ini ada Ahmad Arsyid sama ini Indul Barir. Kita daftarkan. Nah, ini udah masuk ya 3 peserta ini. Setelah itu saya langsung masuk saja ke KPM Matematika tanggal 8 Juni 2026. Untuk kehadiran ini guru yang akan menilai, yang kemudian kita langsung coba buka link materi pembelajaran. Nah, coba kita klik ini linknya. Nah, jadi sudah masuk pada laman web ini ya, PowerPoint materi teorema Pitagoras. Ini saya kembalikan, berarti ini saya anggap sudah selesai. Nah, kemudian setelah itu kita buka materi inisiasi. Kita coba ini pada pembelajaran ini setelah didik. Nah, ini sampai selesai. Kemudian kita coba buka ini file yang berada di sini. Oh, download ya, maaf, download. Misalkan kita sudah selesai download, nah kita sudah buka, ini bisa kita tandai di sini sebagai sudah selesai. Selanjutnya untuk video pembelajaran coba kita klik. Nah, ini. Nah, jadi langsung tersambung ke YouTube ya. Hai semuanya, kembali lagi di chat. Setelah itu saya kembalikan. Ini saya tandai sudah selesai. Selanjutnya untuk diskusi, kita klik dulu diskusi. Jadi setelah kita buka forum diskusi, ternyata ini saya belum bisa untuk membalas ya. Membalas apa ini namanya ya, instruksi dari forum diskusi ini. Jadi coba saya benahi dulu pada pengaturan. Ini saya buka akun guru, kemudian saya buka kursus. Nah, coba kita kita buka untuk diskusi. Nah, coba kita edit dulu pengaturannya. Tampilkan deskripsi di halaman kursus sudah. Kemudian ini kita ubah saja menjadi sebuah diskusi sederhana. Kemudian tersedianya, nah ini kita mungkinkan dulu ya. Sudah, setelah itu kita simpan. Nah, ini sudah ada, ini harusnya. Kita coba ke halaman pengguna 1. Kita refresh dulu. Nah, jadi ini kita sudah bisa membalas ya. Misalkan ini kita berkomentar, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa misalkan ya, ini materi Pitagoras
itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dalam pembangunan rumah. Nah, misalkan saya menjawab seperti itu, kemudian saya kirimkan. Nah, jadi ini sudah masuk ya balasan diskusi saya. Ini kemudian saya buka. Nah, ini saya klik mark as done. Kemudian saya buka tugas. Nah, jadi ini sudah muncul tugasnya ya. Tugas. Ini saya tambahkan. Ini sudah ada soalnya. Kemudian jika saya sudah mengerjakan, saya tambahkan di sini. Ini misalkan saya upload file. Ini file saya ya, tapi ini bukan jawaban dari tugas itu tadi. Misalkan saya kasih ini. Nah, setelah itu kita save change ini. Kemudian untuk kuis kita coba. Oh iya, ini setelah dikerjakan klik mark as done. Kemudian untuk kuis kita coba kuis. Nah, ini sudah ada jawabannya. Misalkan kita klik salah satu jawaban. Ya. Nah, ini dapat nilai 100 karena jawabannya sudah benar ya. Ini untuk peserta 1, kemudian untuk peserta 2. Kita ke dashboard. Kursus saya. Nah, ini jadi sudah 75% pengerjaan saya. Ini misalkan saya ingin keluar. Nah, logout. Kemudian saya masukkan user kedua tadi. Ini salah ini tadi ya. User kedua. Nah, ini username-nya ya. Kemudian sandinya ini saya masukkan sandinya. Nah, sama kayak user yang pertama tadi, kita harus mengubah kata sandi dulu ya. Sebentar. Ini sandi yang tadi. Terus kita ganti sandinya. Kita coba. Nah, ini sudah masuk ke akun. Kemudian kita buka kursus. Nah, ini kita klik. Ini kita centang-centang dulu supaya kita bisa melanjutkan. Nih. Nah, ini kita sudah masuk ke kursus matematika kelas 8. Kita klik announcement. Misalkan sudah saya baca, terus saya klik mark as done. Kemudian selanjutnya link materi. Ini tadi sudah saya coba di username 1, sudah bisa dibuka semuanya. Ini jadi saya langsung saja, saya anggap sudah.
Nah, untuk diskusi misalkan saya klik, kemudian nah ini saya bisa menanggapi instruksi utama yang berada pada forum diskusi ini, tetapi saya juga bisa menanggapi pendapat yang diberikan teman. Nah, misalkan saya tanggapi, saya juga setuju, misalkan saya juga setuju. Nah, ini bisa ya. Kemudian klik ke forum. Setelah itu misalkan saya mau bertanya mengenai materi ini, apa ya, misalkan misalkan ya ini, apakah teorema Pythagoras berlaku untuk segitiga sama sisi? Nah, misalkan pertanyaannya seperti itu, saya kirim ke forum. Nah, ini masuk ke sini ya. Kemudian ini tandai sudah selesai tugas 1. Nah, add submission. Ini jadi ini soalnya, misalkan ini saya nih sama ini, pilih filenya. Nah, ini jadi ini saya sudah berhasil untuk mengajukan tugas 1. Ini tandai selesai, terus kuis. Ini misalkan saya kasih jawaban yang salah ya, saya pilih A. Kemudian nah, ternyata nilai saya 0 dari 100 karena jawaban saya itu tadi salah. Kemudian untuk akun guru, saya buka lagi akun guru. Nah, ini jadi sudah masuk ya diskusi ini tadi. Saya buka dulu kursus saya. Jadi kehadiran ini yang mengisi saya ya? Belum ya? Belum berhasil untuk pengiriman tadi. Kita coba buka tugasnya. Tugas 1. Berarti oh iya, ini tadi belum submit karena belum dicentang, jadi harus dicentang dulu baru baru submit ya. Jadi sama dengan akun yang satunya tadi ya, makanya tadi saya bingung mau menilai kok tidak bisa, ternyata tadi belum dicentang. Nah, setelah itu misalkan saya buka akun guru, ini saya refresh, tadi sudah saya perbarui ya. Nah, jadinya sudah muncul pesertanya 2, yang mengirimkan 1. Sebenarnya tadi sudah 2 akun saya kirimkan, cuman kan yang 1 tadi itu masih belum saya centang, yang 1 sudah saya centang baru saja. Nah, jadi ini baru 1. Terus yang perlu dinilai itu ada 1. Saya klik ini nilai. Nah, sudah muncul ini tugasnya. Misalkan saya beri nilai 93, terus saya berikan umpan balik di sini.
kerja bagus, tingkatkan untuk tugas-tugas selanjutnya. Nah, ini langsung sudah ya. Ini misalkan saya kirim. Nah, jadi ini sudah muncul ya nilainya. Coba kita buka dari akun ini, Ahmad Arsyid. Nah, kita refresh dulu. Nah, ini sudah muncul nilainya di sini ya. Baik, itu tadi video dari saya. Lalu saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.